Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat turnamen yang digelar setiap Jumat, seminggu sekali kalau nggak salah. Ini adalah penawaran yang selalu akan kita lihat ketika membuka game Age of Magic. Kita lewati ini Wieland yang Magic Pass yang sedang berlangsung saat ini. Hand of Fate raid, ini raid yang baru di clan, dalam clan. Jadi sekarang di clan ada 2 raids. Oke, layar utama kita akan lihat turnamen yang akan berakhir 11 jam 38 menit kemudian. Inilah raids dengan leaderboard. Saat ini saya ada di posisi nomor 9 dengan 388.000 points. Hasil dari mengalahkan pemain dengan power terbawah. Biasanya saya mulai dari power yang terbawah dulu. Kita lihat paling kiri bawah 37.930. Power yang kecil tidak memastikan kita akan menang. Jadi tidak semua player yang telah saya mainkan ini, jadi yang belum saya serang, ada tulisannya attack 24, berarti saya masih punya 24 kesempatan, 24 kali kesempatan untuk menyerang, sementara yang sudah diserang akan berubah seperti yang di bawahnya. Nah, yang di bawahnya ini tidak berarti bahwa saya telah memenangkan semua pertarungan. Ada beberapa pemain lawan yang saya give up karena melihat kekuatannya yang sulit untuk dikalahkan dan hanya akan menghancurkan heroes yang saya miliki. Jadi sekali lagi bahwa power yang lebih rendah dari power kita tidak menjamin kepastian bahwa kita akan menang. Taktik dan strategi, kemudian juga susunan heroes lawan akan sangat berpengaruh kepada kemenangan kita. Selain juga faktor heroes, pilihan heroes yang kita miliki. Jadi kita lihat posisi puncak ini adalah line up heroes yang menduduki posisi puncak dengan skor 1,6 juta. Paling kiri adalah Denaya. Denaya ini cukup merepotkan dan saya masih belum punya bos ini. Denaya adalah salah satu bos yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Sebelah kanannya ada Swamp Killer, kemudian Lucky yang bisa menghidupkan heroes mati, lalu Belara. Belara ini punya kemampuan yang sangat membantu untuk melumpuhkan satu pemain sehingga dia tidak bisa bergerak untuk satu kali putaran. Jadi ini akan sangat membantu melumpuhkan Magnus yang sebelah kanan sebagai tank. Karena Magnus ini akan membuat pemain lawan hanya menyerang dia, sehingga akan merepotkan untuk melumpuhkan heroes-heroes yang lain. Ini line up yang menduduki peringkat puncak. Denaya sebenarnya hanya 8 equipmentnya. Kemudian Swamp Killer 9, Lucky 9, Belara 8. Equipment adalah yang ada di dada, ada yang bagian tengah. Kemudian Magnus di 9. Jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi. Sementara rarity-nya yang sempurna hanya Lucky. Ada 7 bintang, Magnus 6 bintang, kemudian Swamp Killer 6 bintang, Belara 5 bintang, sementara Denaya baru 4 bintang. Biarpun 4 bintang ini sudah cukup merepotkan. Peringkat kedua ada nomor 2 dari kanan adalah Blood Mage. Ini juga sangat merepotkan karena akan membuat mereka menyerang balik siapapun yang akan diserang dari heroes ini. Paling kanan adalah Azaril, ini juga sangat merepotkan.
sangat kuat, healer yang sangat kuat. Paling kiri adalah Sard, ini juga healer. Jadi di lineup ini ada 3 healer, 2 healer yaitu Sard dan Lucky bisa menghidupkan heroes yang mati. Lalu Azaril ini membuat heroes sulit mati meskipun HP-nya sudah 1. Kedua dari kiri pada baris kedua adalah Soothsayer Zitima. Ini juga memiliki kemampuan luar biasa, bisa menyerang semua musuh sekaligus dan melumpuhkan mereka. Jadi dari line up heroes yang menduduki posisi puncak ini, kita bisa belajar pilihan heroes mana yang akan kita tuju agar bisa mendekati posisi puncak, meskipun tidak selalu demikian. Tapi dari line up ini yang jelas sangat membantu adalah Denaya, Azaril, Lucky, 3 itu, kemudian ada Blood Mage dan Belara. Sementara di peringkat 3, kedua dari kanan adalah Siegfried. Saya nggak tahu banyak Siegfried atau Siegfried. Ini adalah tank yang sangat kuat. Saya juga masih belum punya. Siegfried ini ini lebih baik dibandingkan dengan Magnus karena memiliki kemampuan lain selain sebagai tank. Ideal kalau kita punya Siegfried, apalagi kalau ada Siegfried dan Magnus, punya 2 tank, 2 healer yang biasa menghidupkan, dan 1 boss yaitu Denaya. Peringkat 4 ini ada Blood Mage, kemudian ada nomor 2 dari kanan adalah Rock. Ini juga hebat kemampuannya, didapatkan dengan meningkatkan kemampuan pasukan kobold. Ada 5 dengan rarity 5, equipment 5, dan level 50 minimal. Nomor 5 paling kiri adalah tank yang cukup kuat. Kemudian ada healernya 1 dan Blood Mage. Jadi ini sebenarnya juga masih belum begitu kuat, hanya tanknya kita lihat equipmentnya sudah 10. Jadi sangat kuat. Dan Soothsayer Zitima, 2 dari kanan ini sudah 9. Jadi kita akan menganalisa lebih dulu. Dari sini kita belajar line up yang membuat mereka bisa naik ke peringkat yang tinggi. Pada peringkat 6 yang istimewa ada Rock di sana, yang lainnya relatif biasa. Yang tengah adalah Valundar, ini caster yang juga sebenarnya punya kemampuan yang baik, tapi ia tidak terlalu hebat. Paling kanan adalah Melee Major dari Dwarf. Ini juga meskipun kuat tapi tidak dianggap sebagai top dari Melee Major. Dwarf ini diperlukan untuk mendapatkan Dwarf ini diperlukan untuk mendapatkan sekubus mungkin ya, atau apa ya, saya lupa, nanti kita lihat lagi. Tapi pasukan Dwarf ini penting untuk mendapatkan hero lain yang kuat. Posisi ketujuh kita lihat ada 3 kobold, 4 kobold ditambah dengan Lucky di sebelah kanan. Paling kiri adalah bos dari kobold, kemudian Torak, lalu Soothsayer Zitima, dan Kobolok. Kobolok ini healer, tapi tidak begitu hebat. Jadi nomor 7 ini sebenarnya belum ideal line up-nya. Posisi 8 ada Magnus, kemudian ada Razor, lalu Valundar, Azaril, dan Sard. Jadi yang bagus di sini hanya Azaril, Sard, dan Magnus. Dan posisi 9 adalah saya menggunakan 3 healer yang 3-3-nya bisa menghidupkan dengan Swamp Killer di sebelah kiri. Equipmentnya masih 8, jadi mestinya sudah 9. Kemudian Sard 9, Magnus ini equipmentnya
Sebenarnya sudah 9 ya, tapi kok 8. Seingat saya sudah 9 Magnus. Kemudian apa namanya, Karana, ini healer yang sejak awal sudah ada, dan Lucky. Oke, kita lihat. Oh, ini adalah, jadi yang terekam di sini adalah bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah sudah 9, tapi di sini masih tercantum 8. Nah, kadang-kadang ini juga menyesatkan karena penyusunan Heroes ini adalah sehari sebelum turnamen dimulai. Sementara setiap pemain pada waktu benar-benar bermain sudah ada perbaikan di sana. Jadi kadang menjebak. Kita pikir lemah, tapi ternyata sudah kuat. Jadi itulah kita belajar dari line up Heroes yang menduduki posisi puncak. Namun ini belum berakhir karena masih ada 11 jam lagi, dan di ujung-ujung permainan ini ketika waktu hampir berakhir biasanya semakin ramai karena orang mengejar pemain lain yang terlalu bernafsu, sehingga setelah mereka kehabisan healing potion, mereka menggunakan heroes yang lebih lemah untuk mendapatkan poin. Jadi ini adalah peluang bagi pemain lain biasanya menunggu saat seperti itu ketika ada heroes yang menggunakan pasukan yang lebih lemah. Ini adalah defense log yang saya miliki. Ada 3 kali serangan, 2 kali saya kalah, pertahanan saya jebol, dan 1 kali saya bisa bertahan. Ini adalah rewardnya. Reward yang akan saya peroleh ketika saya menduduki peringkat 9. Namun ini masih lama, jadi bisa naik atau bahkan kemungkinan bisa turun. Dengan 210 koin emas, 620 ini adalah crystal power, dan ada sekian ratus ribu koin silver. Nah, puncaknya akan mendapatkan 1150 koin emas. Ini luar biasa, sangat banyak. Kemudian 2650 crystal power, crystals of power, 1,8 juta perak, dan ini ada silver tokens untuk meningkatkan kemampuan heroes. Nah, saya harus katakan bahwa permainan ini adalah permainan yang mahal. Jadi untuk mencapai posisi seperti ini, hampir pasti bahwa pemain ini telah mengeluarkan uang yang cukup banyak sehingga bisa mendapatkan heroes dengan komposisi yang bagus. Jika Anda tidak siap mengeluarkan sejumlah uang, maka akan sulit untuk mendapatkan posisi yang tinggi dalam kompetisi seperti ini. Kemudian juga akan ada kesulitan dalam memenangkan permainan di segmen yang lainnya. Jadi oke. Dan di sebelah kanan ada, kita bisa klik ready for battle. Jadi kalau kita klik pilihan ini, maka hanya pemain-pemain yang siap bertarung yang bisa kita serang. Karena ada juga pemain yang sedang menyerang atau sedang diserang, sehingga kita tidak bisa menyerang mereka. Oke, jadi kita klik ini, dan jadi yang sudah kita serang tidak akan muncul di sini. Dan ini adalah peringkat dari paling lemah ke paling kuat. Peringkatnya seperti itu. Kita ada di peringkat kita coba serang yang ini, tapi sebenarnya ini seimbang kekuatannya dengan yang saya miliki. Ini bosnya
equipmentnya 9, jadi cukup berat sebenarnya. Kemudian toraknya 9, Soothsayer Zettima 10. Ini sangat mematikan. Dengan equipment 10 sangat mematikan. Kemudian Kobolok ini 9. Jadi kalau kita mau menyerang pemain ini, maka pertama-tama yang akan kita serang adalah Lucky. Namun Lucky ini juga sudah hampir sempurna. Equipmentnya 9, tinggal satu lagi untuk mencapai kesempurnaan 10. Dan rarity-nya sudah 7. Kemudian levelnya 75. Jadi sudah hampir sempurna. Tidak mudah untuk melumpuhkan Lucky karena ada Kobolok, meskipun bukan healer yang kuat, namun akan menghambat pelumpuhan dari Lucky. Sementara serangan dari Soothsayer Zettima yang di tengah ini sangat mematikan karena equipmentnya sudah maksimal 10, rarity-nya juga maksimal 7, sementara levelnya 70. Jadi ini peluangnya agak kecil untuk memenangkan karena untuk melumpuhkan Lucky perlu waktu, akan dibantu oleh Kobolok yang bisa menjadi healer, memperlama pelumpuhan dari Lucky, sementara serangan dari ini Wimprist ya, yang paling kiri ya, bosnya, ini juga sangat kuat dengan equipment 9 dan juga Soothsayer Zettima. Ini yang mematikan. Jadi kita pas dulu. Di bawahnya ada 3 healer. Ini agak merepotkan. Ada Azaril yang paling kuat dan 2 paling kiri ini bisa menghidupkan. Meskipun Valundar dan ini adalah melee damager namanya Hargrim ya. Agak lupa, mungkin Hargrim kalau nggak salah. Kita lewati dulu, lalu ada ini powernya 42. Ini Azaril 9, Magnus 9. Kemudian ada ini cukup kuat yang kedua dari kiri. Jadi oke, kita lewati dulu. Saya akan pilih yang kita punya peluang menang yang cukup tinggi. Kita lihat, kita nggak usah ready for battle, kita lihat dari yang paling bawah coba. Paling bawah ini ada Denaya, kemudian healer kedua dari kiri, Soothsayer Zettima, Karanah dan Magnus. Jadi harus melumpuhkan Magnus, namun Karanah ini rarity-nya sudah sempurna dan ada Denaya di sana, meskipun rarity 4 tapi ada warna ungu di sana yang memperkuatnya. Jadi nggak mudah ini. Oke, di atasnya ada Belara, Rock, kemudian ini adalah, saya lupa namanya siapa sih ini, Hargrim ya, Hargrim. Kemudian yang Hargrim ini healer. Oke, jadi healernya cukup ini ada Hargrim, kemudian Soothsayer Zettima dan KG. Paling kanan adalah yang KG. Ini kalau kita mau lumpuhkan, kita harus lumpuhkan healernya dulu. Kita coba saja. Kita bisa kalah, kita bisa menang. Kalau kita kalah, kita kehilangan satu peluang, satu poin. Kita lumpuhkan healernya dulu. Meskipun ini tidak menjamin kita akan menang. Lihat, kita sudah tumbang satu. Oke, hampir tumbang lagi.
Kita masih serang healernya. Oke. Ya, tumbang. Tapi kita juga tumbang karena kita harus hidupkan karena dulu untuk membantu pertempuran. Oke. Nah, kalau udah kayak gini biasanya saya auto supaya cepat, tapi kita beruntung karena karena dalam pertempuran ini ada waktu yang harus kita perhatikan. Oke, dengan melumpuhkan laki, kita bisa memenangkan pertempuran ini. Oke, berhasil. Jadi itulah taktik yang saya miliki. Peringkat saya meningkat dari posisi 9 ke posisi 7. Oke, jadi itulah gambaran salah satu strategi pemenangan yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya saya menghadapi pemain yang kuat seperti yang ini, jadi apabila saya menyerang yang posisi paling atas ini, ada Denaya, kemudian ada Hargrim, Sutzer Setima, Karanah, dan Magnus, maka Magnus ini akan menghambat penyerangan ke Karanah. Karena yang harus dilumpuhkan ini Karanah. Kenapa? Karena Karanah bisa menghidupkan heroes yang mati. Jadi urutannya lumpuhkan dulu Magnus, lumpuhkan Karanah, baru lumpuhkan Denaya. Karena kalau kita lumpuhkan Denaya, kita akan dikirim balik ke Magnus. Jadi sementara di kedua dari kiri ini ada Hargrim. Jadi ada 2 healer. Sementara serangan dari Sutzer Setima yang di tengah juga kuat. Jadi saran saya ketika berada di turnamen, analisa dulu kekuatan lawan kita, karena dengan begitu peluang kita akan lebih baik. Nah, pada line up ini yang berbahaya adalah ini nomor 2 dari kiri. Nomor 2 dari kiri adalah dia menggunakan Mizuhiko. Ini Mizuhiko yang paling kiri. Kemudian dia menggunakan Myrdin. Myrdin ini juga sangat kuat. Kalau kita lihat kemampuannya, pasifnya, any enemy hitting Myrdin with a range attack is struck by lightning. Jadi pasif itu dia nggak melakukan apa-apa, tapi ketika diserang, maka dia akan menyerang balik menggunakan petir. Kemudian special 7 yang nomor 2 dari kanan, dia bisa menghancurkan atau melukai semua enemies dengan kemungkinan 30% membuat mereka skip a turn. Jadi kehilangan satu peluang untuk menyerang. Lalu yang berikutnya juga menyerang semua musuh, dealing additional damage for 2 turns, dan additional damage, kerusakan tambahan selama 2 putaran. Jadi nggak bisa dianggap enteng. Lalu basic skillnya adalah lightning bolt. Jadi Myrdin ini juga kuat. Sementara Mizuhiko juga merepotkan karena pasifnya dia every attack by a high elf ally on enemy punya peluang 100% untuk apply dot. Dot itu damage over time, jadi kayak keracunan, seperti keracunan itu untuk 2 kali. Lalu create shield yang kemudian berikutnya deals undodgeable damage, jadi kerusakan yang tidak bisa dielakkan atau dihindari ke semua enemies. Jadi ini juga nggak ringan Mizuhiko. Line up-nya dia cukup kuat, jadi peluang kita agak kecil. Cuma Myrdin dan Mizuhiko ini merepotkan. Sementara Velundar dan ini adalah
Invernus yang kiri bawah ini tidak begitu menakutkan. Baik, itu adalah gambaran apa yang biasa saya lakukan ketika di turnamen maupun di arena. Analisanya sama. Hanya saja di arena seringkali menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi. Terima kasih telah menonton video tentang turnamen dari Age of Magic.